Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Nur Supriyadi selaku dosen pembina pada mata kuliah Metode Riset Bisnis kelas D. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Hubungan antara reward, lingkungan kerja, dan work-life balance terhadap pemenuhan kepuasan kerja karyawan pada anak perusahaan PT Dahana. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Stefania Drigantari dengan NIM belakang 058. Kemudian ada Aulia Kamaladita dengan NIM belakang 070. Dan Cikalwati dengan NIM belakang 076. Selanjutnya akan dibahas bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang. Di latar belakang, kepuasan kerja karyawan itu merupakan hal penting untuk menilai kesuksesan suatu perusahaan. Kepuasan karyawan dipengaruhi oleh reward, lingkungan kerja, dan work-life balance atau WLB. Kemudian, reward ini berperan penting dalam meningkatkan kepuasan karyawan. Reward intrinsik terbukti efektif meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik dapat membuat karyawan lebih loyal dan meningkatkan kepuasan mereka. Program work-life balance atau WLB membuat karyawan lebih puas karena dapat menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, mulai dari positif signifikan, yaitu terdapat pada penelitian Yunike, Fonai, dan Roland Vanjide tahun 2020 dan penelitian oleh Runtu et al. Tahun 2022. Selanjutnya ada hasil positif tidak signifikan menurut penelitian dari Lumunon dan Sendo tahun 2019 dan hasil tidak berpengaruh menurut penelitian Nur Khalifah tahun 2021 terkait pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepuasan karyawan. Nah, oleh karena itu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari pengaruh reward, lingkungan kerja, dan work-life balance terhadap kepuasan karyawan di PT Dahana. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan karyawan di PT Dahana sehingga perusahaan dapat meningkatkan kepuasan karyawannya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada rumusan masalah, di mana ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh reward terhadap kepuasan kerja, kemudian adakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, dan yang terakhir, adakah pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja. Kemudian tujuannya ini untuk mengetahui satu pengaruh reward terhadap kepuasan kerja, kemudian mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja. Dan yang selanjutnya ada manfaat dari hasil penelitian. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan. Kemudian manfaat bagi penulis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta memahami lebih dalam terkait hal-hal apa aja yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti lain. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan menjadi referensi bagi peneliti lain mengenai hubungan antara reward, lingkungan kerja, dan work-life balance terhadap kepuasan karyawan. Selanjutnya masuk ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada variabel Y-nya itu kepuasan kerja. Menurut Umar Nabawi tahun 2019, kepuasan kerja adalah perasaan dan penilaian seorang atas pekerjaannya, khususnya mengenai kondisi kerjanya dalam hubungan dengan apakah pekerja mampu memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan. Yang kedua ada menurut Usman dalam Harahap dan Khair tahun 2019, kepuasan kerja adalah terpenuhnya seluruh kebutuhan pekerja dalam melaksanakan tugasnya waktu tertentu. Yang ketiga ada menurut Sunyoto pada Nabawi, kepuasan kerja merupakan sifat individu seorang sehingga memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Dan yang keempat ada Arianti pada Bastari tahun 2020, kepuasan kerja merupakan suatu perasaan yang dirasakan oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.
Dan yang terakhir ada menurut Robin dalam Alam dan Riz Akril Nur Rimansyah, kepuasan kerja memiliki arti sebagai perasaan senang mengenai pekerjaan yang sudah dilakukan evaluasi terhadap pekerjaan seorang karyawan. Bisa di next slide. Dan selanjutnya ada teori dari kepuasan kerja, ada teori pemenuhan kebutuhan, teori keadilan, teori ketidaksesuaian, teori motivasi dua faktor, teori sosial reference group. Untuk dimensi dan aktor, dimensi kepuasan kerja, yang pertama ada faktor individu dan faktor pekerjaan, dan indikatornya ada kedisiplinan, moral kerja, dan turnover. Next slide. Oke, selanjutnya ada variabel X1 yaitu reward. Nah, untuk definisinya kami mengutip dari pendapat menurut Ecolas dan Sandli, di mana reward merupakan suatu hal yang diberikan kepada seseorang karena melakukan bahwa reward sifat merangsang dan memberikan motivasi kepada pegawai agar memiliki kinerja yang bagus. Selanjutnya ada pendapat dari Cummings, di mana kunci dari sistem reward ini efektif apabila pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan diharapkan di situasi kerja. Selanjutnya ada menurut Keruman. Menurut Keruman, reward ini diartikan sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang, barang maupun langsung dan tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir ada menurut Ansori dan Indrasari yang mengatakan bahwa reward ini sebagai pemberian imbalan, penghargaan atau hadiah yang bertujuan untuk pegawai menjadi giat, bersemangat, dan lebih rajin lagi dalam melaksanakan pekerjaannya di perusahaan. Selanjutnya akan membahas terkait jenis-jenis reward. Di sini ada finansial dan non-finansial. Kemudian ada tujuan dari pemberian reward ini, yang pertama mengutip dari Maria, reward ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerja karyawan. Sedangkan menurut Angga Pratama, reward ini diberikan kepada karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas, mempertahankan karyawan, dan meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya ada dimensi reward, itu ada dua, intrinsik, itu dapat diartikan sebagai kepuasan batin dari karyawannya, kemudian ekstrinsik ini yang berwujud bisa langsung maupun tidak langsung. Kemudian indikator dari reward ini ada upah atau gaji, tunjangan, dan penghargaan interpersonal. Baik, yang selanjutnya ada lingkungan kerja sebagai variabel X2. Yang pertama itu menurut pengertian dari lingkungan kerja itu sendiri. Itu yang pertama menurut Prihantono dalam Putra dan Jakaria tahun 2020, diartikan bahwa lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja dan efektivitas pegawai. Kemudian menurut S. Pawiro Sumarto dan lain-lain, diartikan bahwa lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas mereka, di mana dapat membawa dampak positif dan negatif bagi karyawan dalam mencapai hasil kerja mereka. Kemudian menurut Cox dan Cheney dalam Kurniawati et al. Tahun 2019 diartikan bahwa lingkungan kerja adalah kondisi yang sangat mempengaruhi sikap seseorang dalam bekerja dan dapat dikatakan sesuai apabila pekerja dapat melakukan aktivitas dengan cara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Kemudian menurut Senata et al. Tahun 2000 sekian, dikatakan bahwa lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas kerja sehari-hari. Dan yang terakhir ada menurut Sidanti dalam Kurniawanto tahun 2022, di mana lingkungan kerja adalah kondisi fisik dan psikologis yang terdapat di organisasi, sehingga organisasi harus menyediakan lingkungan kerja yang memadai seperti lingkungan fisik serta lingkungan non-fisik. Next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi lingkungan kerja itu sendiri. Yaitu yang pertama ada suhu, kemudian kelembapan udara, kemudian sirkulasi udara, kebisingan, dan cahaya.
Kemudian dimensi dari lingkungan kerja itu sendiri ada dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Dari kedua dimensi, maka kita ambil indikatornya, yaitu ada tiga. Yang pertama, hubungan antara karyawan, kemudian ada suasana kerja, dan yang terakhir, fasilitas-fasilitas kerja karyawan. Next slide. Selanjutnya ada variabel X3 itu work-life balance. Yang pertama itu ada menurut Nugroho et al. Tahun 2023, work-life balance adalah variabel yang menunjukkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Menurut Buaki et al. 2023, work-life balance adalah kemampuan karyawan dalam mengelola pekerjaan yang dibayar dan kehidupan sosial secara memadai. Menurut Fisher dalam Silaban dan Margareta tahun 2021, work-life balance adalah hal yang dilakukan untuk membuat pembagian waktu yang seimbang antara pekerjaan dan di luar pekerjaan. Menurut Jackson dan Fransman tahun 2018, work-life balance adalah ketika karyawan mencapai keseimbangan antara tuntutan karyawan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan kerja. Dan yang terakhir menurut Greenwich et al. Dalam Van et al. Tahun 2021, work-life balance adalah keadaan optimal sumber daya yang dirasakan oleh individu dan mampu membantu mengatasi pemicu stres serta menjamin berfungsinya peran pekerjaan dan non-kerja secara efektif. Next slide. Faktor-faktor work-life balance yang pertama ada faktor spesifik kerja dan yang kedua faktor spesifik kehidupan. Untuk dimensinya ada work interference with personal life interference with work, personal life enhancement of work, dan yang terakhir ada work enhancement of personal life. Untuk indikatornya ada keseimbangan waktu, keseimbangan keterlibatan, dan keseimbangan pemenuhan kebutuhan. Bisa di next slide. Baik, yang selanjutnya ada penelitian terdahulu, di mana ada penelitian mendukung dan penelitian tidak mendukung. Di sini ada 5 penelitian mendukung, yaitu yang pertama menurut Runtu et al. Tahun 2022, kemudian ada menurut Dawud et al. Tahun 2019, kemudian ada menurut Alia et al. Tahun 2020, kemudian ada Fitri et al. Tahun 2022, dan Foney tahun 2020, di mana mereka mengatakan bahwa reward lingkungan kerja dan work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kemudian ada penelitian tidak mendukungnya, yaitu ada 5 penelitian tidak mendukung juga, di mana yang pertama ada Idris et al. Tahun 2020, kemudian Saputra tahun 2021, kemudian Alkandi et al. Tahun 2023, kemudian ada Nur Halifah et al. Tahun 2021, dan yang terakhir Lumunon tahun 2019, di mana mereka mengatakan bahwa reward lingkungan kerja dan work-life balance tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Next slide. Baik, selanjutnya terkait bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yang akan dibahas adalah terkait definisi operasional. Definisi operasional ini berguna sebagai dasar dalam melakukan pengukuran variabel, di mana memudahkan dalam memahami tiap variabel dan indikator yang membatasi cakupan topik penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan variabel terkait atau variabel X dan variabel bebas atau Y, yaitu terdiri dari kepuasan kerja sebagai variabel X. Kemudian untuk variabel kepuasan kerja sebagai variabel Y, dan variabel X-nya terdiri dari reward, lingkungan kerja, dan work-life balance. Kemudian untuk pengukuran variabelnya pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan data dalam bentuk angka atau skor. Nah, kemudian penelitian ini juga menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi individu terhadap fenomena yang terkait dengan variabel yang sedang diteliti. Berikut ini disajikan instrumen dari skala Likert yang terdiri dari 5 skor, yaitu STS untuk sangat tidak setuju, TS untuk tidak setuju, R untuk ragu, S setuju, dan SS sangat setuju. Poinnya berurut 1 sampai dengan 5. Kemudian di tabel 3 itu disajikan kisi-kisi instrumen penelitian seperti yang terlampir pada layar.
Next slide ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini menggunakan 300 karyawan yang bekerja pada anak perusahaan PT Dahana. Kemudian sampelnya dari penelitian ini adalah karyawan di anak perusahaan PT Dahana sebanyak 45 orang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk sumber data merupakan data primer dan pengumpulan data dilakukan dari dokumentasi dan teknik angket. Bisa di next slide. Selanjutnya ada teknik analisis dan uji hipotesis. Teknik analisis kuantitatif dengan analisis data statistik deskriptif. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini diperoleh dari hasil keluaran PLS, terutama terfokus pada tabel uji T. Uji instrumennya terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk analisis statistik deskriptif terdiri dari inner model dan outer model. Dan selanjutnya ada analisis statistik inferensial. Untuk uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji koefisien simultan. Next slide. Oke, selanjutnya ada bab 4, yaitu analisis data. Yang pertama dilakukan uji outer model dengan uji validitas. Pada penelitian ini menggunakan uji validitas dengan outer model yang terdiri atas convergent validity dan discriminant validity. Nah, berdasarkan nilai outer loading pada tabel yang sebelumnya masih terdapat indikator dengan nilai invalid, yaitu LK05 dan KK05, karena nilai outer loading-nya lebih kecil daripada 0,6, sehingga indikator tersebut harus dieliminasi dan dilakukan uji validitas ulang. Untuk gambar di samping merupakan hasil dari perhitungan nilai outer loading sebelum dilakukan eliminasi. Kemudian berikut ini merupakan gambar outer loading, gambar outer model setelah dilakukan eliminasi. Nah, tabel 4.3 ini merupakan cross loading-nya. Nah, untuk keseluruhan indikatornya, untuk variabel reward, lingkungan kerja, work-life balance, dan kepuasan kerja sudah terkategori valid. Kemudian selanjutnya akan dibahas terkait tabel nilai laten, variable correlation, AVE, dan akar kuadrat dari AVE. Seperti yang ditampilkan pada layar, nah setiap variabel laten masing-masing juga sudah memiliki nilai korelasi antar variabel yang lebih kecil daripada nilai akar kuadrat AVE-nya, sehingga seluruh konstruk tersebut sudah terkategori valid. Selanjutnya dilakukan juga uji reliabilitas. Nah, berikut ini ditampilkan tabel nilai composite reliability. Untuk semua nilai composite reliability-nya sudah di atas 0,70, yaitu kepuasan kerja Y1-nya dengan crunch alpha 0,738, kemudian composite reliability-nya 0,828 dengan keterangan reliable. Untuk reward-nya atau X1, itu crunch alpha-nya 0,806, composite reliability-nya 0,860, dengan hasil reliable. Selanjutnya untuk lingkungan kerja, crunch alpha-nya itu adalah 0,739 dan composite reliability-nya 0,823 dengan hasil reliable. Kemudian untuk WLB, itu untuk variable X3, crunch alpha-nya 0,890 dan composite reliability-nya 0,912, keterangannya adalah reliable. Nah, semua composite reliability-nya sudah di atas 0,70 sehingga semua variabelnya sudah memiliki nilai reliabilitas yang baik atau terkategori reliable. Baik, yang selanjutnya dari bab 4 juga nih ada inner model atau perhitungan lain, yaitu inner model, di mana inner model ini merupakan model struktural yang berdasarkan pada nilai-nilai koefisien jalur yang memungkinkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara variabel laten dengan menggunakan metode bootstrapping. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat jenis nilai R-square-nya. Bisa dilihat bahwa inner model ini dihitung kemudian didapatkan bahwa R-square-nya itu sebesar 0,427 sehingga masuk dalam kategori moderat. Next slide.
Yang selanjutnya ada analisis effect size of F square, di mana analisis effect size F square ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh subtratif terhadap konstruk endogen. Dalam menilai F square adalah 0,02, kemudian ada 0,15 dan 0,35 yang menunjukkan bahwa ketiga variabel ini memiliki pengaruh yang kecil terhadap Y-nya, yaitu kepuasan kerja. Next slide. Selanjutnya ada uji Q-square. Didapatkan bahwa uji Q-square-nya itu sebesar 0,140. Sehingga didapatkan bahwa Y-nya ini predictive relevance validitas model lemah. Next slide. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini dinyatakan diterima apabila p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Bisa dilihat di tabel bahwa diketahui nilai T statistiknya dari pengaruh variabel reward sebagai X1 terhadap kepuasan kerja sebagai Y1 lebih kecil dari T tabelnya, di mana T tabel yang digunakannya itu 1,680, yaitu sebesar 0,67, dengan pengaruh sebesar 0,16 dan p-value-nya itu lebih kecil dari 0,5, yaitu sebesar 0,250. Sehingga variabel reward ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Maka dapat dikatakan bahwa H1 ditolak. Kemudian yang kedua, di mana nilai T statistik dari variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja lebih kecil dari T tabelnya, yaitu sebesar 0,166. Dengan besar pengaruhnya, yaitu sebesar 0,344, dan p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, yaitu hanya sebesar 0,49. Sehingga variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja ini berpengaruh positif dan signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa H2 ini diterima. Dan yang terakhir, yaitu work-life balance terhadap kepuasan kerja. Didapatkan bahwa nilai T statistik dari pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja ini lebih kecil dari T tabelnya, yaitu sebesar 0,140, dengan besar pengaruhnya sebesar 0,238, dan p-value-nya ini didapatkan sebesar 0,080, sehingga variabel work-life balance terhadap kepuasan kerja ini berpengaruh positif dan tidak signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa H3-nya ini ditolak. Next slide. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa reward X1 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Dahana, maka H1 ditolak. Yang kedua, lingkungan kerja atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Dahana, maka H2 diterima. Dan yang terakhir, work-life balance sebagai X3 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Dahana, maka H3 ditolak. Next slide. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.